Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du. Oke guys, ada intinya sekarang ini ada dua masalah manusia modern ya. Masalah yang sangat krusial dan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia modern. Oke, sebelumnya saya bahas dari kaidah pertama ya. Kaidah pertama, apa yang telah terjadi adalah takdir. Jadi yang telah terjadi dan yang sedang terjadi itu takdir, terima dengan ikhlas karena sejatinya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, takdir buruk itu terjadi karena adanya pelanggaran yang kita lakukan terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi tidak serta-merta takdir buruk itu datang begitu saja, bukan. Tapi ada yang kita lakukan yang tanpa sadar ataupun sadar kita langgar. Oke? Jadi kaidah kedua itu kesesuaian dengan Al-Quran hadis menghasilkan keberkahan hidup, sedangkan melanggar Al-Quran hadis menimbulkan kemudaratan atau musibah. Oke guys, simple. Lalu apa sih pelanggaran manusia modern ya? Ada dua hal guys intinya. Yang pertama perihal khamr. Khamr itu di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Itu apa aja khamr itu? Yang pertama minuman keras, yang kedua narkoba. Dan jika mungkin ada lagi di masa depan ada lagi yang baru gitu ya. Itu apapun yang mengganggu kesadaran kita. Jadi minuman keras, narkoba. Udah dua hal ini adalah penyakit manusia modern guys. Jadi kita harus jauh-jauh dari dua hal ini. Malah di hadis ya, itu ada hal yang lebih keras malah. Jadi yang Allah laknat itu bukan hanya peminum minuman keras, tapi semuanya yang terlibat, termasuk apa yang menyediakan tempat, yang membayar jika ada, dan yang melegalkan, dan pembuat minuman keras. Jadi semua pihak yang berkontribusi dalam minuman keras itu dilaknat oleh Allah. Jadi khamr ini, ya pada umumnya khamr ini dilaknat oleh Allah dalam semua segi. Oke guys, jadi oleh karena itu diskotik sebenarnya haram juga ya. Masuk doang tanpa ngapa-ngapain pun bisa jadi haram karena semuanya dilaknat gitu. Berhubungan dengan khamr ya. Yang kedua, itu adalah jebakan finansial guys. Jadi sekarang ini banyak jebakan-jebakan finansial yang intinya tuh berada pada tiga hal ya. Gharor, riba, dan maisir. Oke, mari kita bahas apa itu. Gharor itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Jadi mengandung penipuan. Jadi berhubungan dengan keuangan dan mengandung penipuan. Misalnya jual beli ikan dalam kolam, itu kan gak jelas ya, masih samar ikannya mana sih belum ditangkap gitu kan. Dasarnya dari mana? Dari hadis. Jadi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As-Samak dari Yazid bin Abu Zaid dari Al-Musayyib bin Rafi dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan. Nah, dari dasar hadis ini menjadi asal muasal konsep gharor. Jadi segala sesuatu yang tidak jelas mengandung penipuan itu diharamkan guys. Oke, nah ini mulai banyak nih di zaman akhir ini gharor itu. Contoh nih kalau misalnya jual beli online, ada skema begini guys. Jadi ketika kita beli dengan nominal kecil ya di suatu e-commerce itu bener gitu kan. Tapi ketika nominalnya besar gitu kan, tiba-tiba barangnya nggak datang, sedangkan teman-teman udah transfer. Jadi
Di situ ada penipuan, jadi dengan skemanya begitu. Nah, amannya gimana? Pakai sistem COD, guys. Jadi dengan sistem COD kita bisa meminimalis penipuan e-commerce itu. Kalau nilai kecil, jujur datang. Kalau sekalinya kita beli produk yang mahal, produk kita udah transfer, produknya nggak datang. Jadi di situ ada penipuan. Waspada, mending COD. Oke, goror ya. Jebakan finansial pertama goror, yang kedua riba. Kok ada riba ya? Wait. Oh ini nih. Kenapa ya? Oh udah riba dulu ya. Jadi riba ini intinya pinjaman bank maupun pinjaman online. Jadi semua yang mengandung kata-kata pinjaman, yang kita minjem uangnya misalnya 100 dan kita bayarnya lebih ya, misalnya 120, 150, itu semuanya itu riba. Jadi kata kuncinya ada uang yang dikembangbiakan gitu ya, atau pinjaman uang. Contohnya semua jenis pinjaman uang. Lalu apalagi deposito, tabungan konvensional. Nah, solusinya apa? Tabungan itu adalah tabungan syariah seperti tabungan di bank muamalat itu. Lalu yang riba lagi apalagi kartu kredit, guys. Lalu obligasi. Oke, ini agak mungkin ya ini jarang lah orang yang tapi ya sekedar tahu lah obligasi. Dasarnya dari mana? Itu dari Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Gila nggak guys? Kita ini sebagai hamba ciptaan gitu kan, diperangi oleh yang menciptakan kita. Itu bukan kiamat lagi namanya, itu super kalau bisa dibilang bahasa kafirnya sangat sial gitu kan, diperangi oleh yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi mempengaruhi kamu gitu kan. Jadi jauhilah dengan riba. Oke, yang kedua itu. Lalu yang ketiga ini maisir ya guys. Maisir ini adalah investasi dengan gambling. Ada untung-untungan, ada tebak-tebakan gitu guys. Jadi nggak jelas itu, nggak jelasnya kadang untung kadang rugi gitu kan. Nah contohnya apa? Forex. Nah ini banyak banget nih yang tiba-tiba langsung nyasar ke nomor HP teman-teman. Kedua emas non fisik. Ya bahasanya gitu lah, emas non fisik padahal sebenarnya mirip forex. Dasarnya dari mana? Dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya meminum khamr, berjudi. Nah ini nih. Berjudi ini adalah inti dari maisir nih. Berjudi itu kan gambling. Ini dan seterusnya ya. Ini nggak boleh juga ya. Mengundi nasib dengan panah dan lain sebagainya. Tuh, jauhilah berbuat itu agar kamu mendapat keuntungan, agar hoki gitu. Jadi gitu guys. Oke, nah yang sekarang lagi merebak nih maisir nih ya. Dengan forex gitulah intinya. Pak, misalnya tiba-tiba ada WhatsApp atau mau hubungi gitu, Pak, ikut ini investasi, bahasanya investasi gitu kan. Nggak ngomong biasanya ngomongnya gini, investasi emas non fisik. Nah itu. Lihat terus biasanya begini. Nih Pak, contohnya nasabah saya udah untung sekian ratus juta, sekian miliar. Nah itu. Hati-hati guys dengan jebakan investasi. Oke. Lalu selanjutnya adalah kaidah ketiga ya. Kaidah ketiga itu setelah kita tahu, kita harus praktek ya. Kita praktek maksudnya kita jauhi khamr, miras dan narkoba tadi. Bukan hanya semuanya guys. Jadi kita tidak boleh menggunakan. Kita tak boleh dekat-dekat. Kita nggak boleh menyediakan tempat pun nggak boleh guys. Kita nggak boleh melegalkan kalau misalnya teman-teman pejabat tuh nggak boleh melegalkan, terus tidak boleh juga memproduksi karena haram. Itu semuanya haram guys, khamr itu dilaknat. Dan riba pun dilaknat semuanya. Di hadis itu ya, kalau kita lakukan riba, itu semuanya tuh dilaknat guys. Pelaku riba, pencatat transaksinya, yang mempersaksikannya. Jadi semua yang terlibat dalam riba pun dilaknat. Jadi dua hal ini yang sangat krusial ya. Dalam Islam sangat keras ibaratnya guys. Dan memang zaman sekarang yang mendekati zaman akhir ini sangat
merebak gitu. Jebakan ini dua hal yang akan mengintai kita sebagai manusia modern gitu ya. Jadi jauhi semua yang saya sebutkan tadi ya, demi hidup yang lebih berkah, lebih aman, lebih indah gitu guys. Mungkin bisa disebut jebakan Dajjal kali ya. Mungkin ini yang disebut Dajjal tuh. Dua hal ini guys. Jadi khamr, jauhi minuman keras, narkoba, dan yang berkaitan dengan itu semuanya gitu kan. Lalu yang kedua itu jebakan finansial, gharar, riba, maisir. Oke. Saya ulas, gharar itu adalah mengandung penipuan dalam hal keuangan. Menurut riba itu intinya adalah pinjaman uang ataupun uang yang beranak pinak, itu riba. Dan maisir adalah investasi yang berhubungan dengan gambling dan tebak-tebakan. Contohnya tadi forex atau bahasa lainnya emas non fisik atau judi. Nah itu. Oke guys, semoga video singkat ini bisa menambah bisa jadi pengingat ya. Ya mungkin inilah senjata Dajjal itu mungkin ya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.